Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang udah siap buat beribadah hari ini? Wah, semuanya udah siap, Kak. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya buat ibadah hari ini. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau beribadah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki mau izin sama-sama katakan amin. Wah, semuanya udah semangat. Kita mau yel-yel dulu. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kalau ada yang belum bangkit berdiri, adik atau kakaknya, ayo berdiri, ayo berdiri gitu ya. Sebelumnya yel-yel untuk Kiki dan Kimo akan dipimpin oleh teman kita. 1, 2, 3. Kiki ceria, sehat, kuat, ha. Nah, sekarang bareng-bareng ya Kak, sama Kakak ya, sama Kak Deborah ya. Oh iya, oke deh adik-adik Kiki Kimo, kita yel-yel ya. Siap yel-yel? Yuk kita duduk dulu, kita turunkan badan kita dulu ya. Oke, kita hitung ya adik-adik, kita hitung sama-sama pakai bahasa Indonesia. Oke? 1, 2, 3. Kiki Kimo ceria, sehat, kuat, ha. Sekarang buat yang kakak-kakak agent, adik-adik Kiki sama Kimo ikutan aja yuk buat yel-yel agent. Sebelumnya kita mau dipimpin sama teman kita dulu ya. 2, 3. Agent siap, gerak. Agent Aero Generation hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ulangi ya yel-yel agent bareng-bareng. Siap Kak? Siap ya. Agent Aero Generation hebat. Agent siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wah, keren semua. Nah, sekarang kita mau deklarasi. Gak boleh bosan ya sama deklarasi, karena ini kita percaya lewat setiap perkataan kita terus jadi anak-anak yang hebat. Sebelumnya mau dipimpin sama teman kita dulu. Halo semuanya, nama saya Chelsea. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk ucapin bersama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Yuk ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Oke, sekali lagi bareng ya Kak. Ingat kan? Kita pakai gerakannya ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, semuanya anak-anak yang hebat. Nah, semuanya anak-anak yang hebat udah siap buat memuji nama Tuhan? Siap. Kurang kedengeran. Udah siap buat memuji nama Tuhan? Siap. Wah, kenceng banget. Oke, semuanya siap ya. Yuk, kita nyanyi. Mereka siap berbagi buat Tuhan.
kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin hidup kami, menuntun hidup kami. Kita panggil lagi adik-adik, kita panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus kami ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik dengan lembut katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik yang siap dengarkan firman Tuhan, ikutin doa Deborah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin kami, Kau sudah memimpin Kau kami, sudah menuntun kami, menuntun kami, membebaskan kami Tuhan membebaskan kami dari Tuhan dosa-dosa kami. dari dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah, Tuhan Yesus berbicaralah, karena kami siap mendengar. karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. kami sudah berdoa, Kami sudah dan berdoa kami mengucap syukur. dan kami mengucap syukur. Adik-adik yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, Amin. Halo, shalom adik-adik semua. Wah, senang sekali hari ini kakak melayani adik-adik semua yang beribadah di rumah. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, yang siap sama-sama yuk. Kita deklarasikan satu ini. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekali lagi adik-adik, yuk lebih kompak lagi dan lebih semangat lagi. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, luar biasa. Yuk semuanya yang semangat sama-sama bilang, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yes, ya Yesus itu sudah hidup. Ya Yesus itu hidup adik-adik karena Yesus sudah bangkit. Ingat ya, minggu lalu kita diajarin sama Kak Jati. Ya firman Tuhan berkata kalau Yesus itu sudah bangkit adik-adik. Ya adik-adik ngomong-ngomong kita lagi ada di mana nih adik-adik nih? Di mana adik-adik? Di kubur Yesus. Wah, kakak hari ini ajak kalian semua ke kubur Yesus adik-adik. Nah kita mau lihat sesuatu nih. Kakak akan buktiin sama adik-adik semua kalau Tuhan Yesus itu udah bangkit. Yuk kita lihat ya, di dalam kubur Yesus ada apa? Nah adik-adik nih, sekarang kita udah di dalam kubur Tuhan Yesus. Wah, lihat adik-adik, ada kain yang udah tergeletak. Wah, bener ya, kain ini digunain untuk menutup tubuh Tuhan Yesus adik-adik. Tapi tinggal tersisa kainnya, berarti Tuhan Yesus udah bangkit. Wah, sama-sama bilang, Yesus hidup. Sekali lagi adik-adik, Yesus hidup. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita keluar yuk. Nah adik-adik sekarang kita udah di luar kubur Yesus. Adik-adik,
kakak ngelihat ada seorang perempuan tuh adik-adik. Kelihatannya dari ekspresinya kayak lagi seneng dan kaget gitu adik-adik. Kita samperin yuk, ada apa? Halo, nama saya Devi. Boleh kenalan siapa namanya? Hai Devi, aku Maria. Aku lagi happy banget, lagi seneng banget. Iya nih, kamu kelihatan lagi senang sama lagi kayak kaget gitu. Apa yang terjadi Maria? Iya, soalnya tahu nggak Devi, aku habis ketemu sama Tuhan Yesus. What? Wah adik-adik, habis ketemu sama Tuhan Yesus? Iya, aku habis ketemu sama Tuhan Yesus. Kita barusan dari kuburnya dan kuburnya sudah kosong. Tuhan Yesus udah bangkit. Gimana ceritanya menemui kamu Maria? Mau tahu kan? Aku Iya. ceritain ya. Oke, yuk adik-adik kita dengar ceritanya. Gini ceritanya, jadi hari ini kan hari ketiga kematian Yesus. Aku dan Maria ibu Yakobus datang ke kubur Yesus ini untuk ziarah gitu meminyaki Yesus. Waktu kami sudah sampai sini, batu itu udah terguling. Kami melihat hanya ada kain kafan tergeletak. Terus tiba-tiba muncul malaikat yang bilang bahwa Yesus sudah bangkit. Kami kaget banget. Aku hampir gak percaya karena Yesus kan waktu itu disiksa, disalib, dan dikuburin. Di sini aku lihat semuanya. Jadi kayaknya mustahil kalau Yesus bangkit. Lalu kami langsung pergi memanggil Petrus dan murid Yesus yang lainnya. Mereka pun datang ke kubur dan melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Lalu Petrus dan murid lainnya pulang ke rumah. Jadi Petrus dan murid Yesus yang lainnya sempat bertemu Yesus juga dong kayak kamu? Enggak, mereka enggak ketemu. Mereka tadi langsung pergi ngasih tahu ke murid lainnya. Sedangkan aku saking kaget, sedih, dan gak percayanya, aku nangis. Aku sedih banget. Tiba-tiba ada seseorang yang datang nanya, kenapa aku nangis? Terus aku jawab, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Terus orang tersebut bertanya lagi kenapa aku menangis dan siapa yang aku cari. Lalu karena aku mengira bahwa orang itu adalah penunggu taman, aku berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Lalu orang tersebut menyebut namaku. Maria. Di situ aku sadar bahwa orang tersebut adalah Yesus. Wah, aku senang sekali. Dari yang tadinya aku menangis sampai aku jadi bahagia sekali. Nah adik-adik sekarang kita main games dulu yuk. Tadi kan ceritanya berakhir di Maria dipanggil namanya sama Tuhan Yesus yang tadinya dikira penjaga taman. Nah sekarang kita akan bermain games mengenali suara. Nah nanti adik-adik akan ada beberapa suara dari kakak-kakak yang pernah mengajar adik-adik. Nah adik-adik harus tebak itu kakak siapa, oke? Nah nanti satu-satu akan muncul ya adik-adik ya. Begitu adik-adik tahu langsung tebak, oke? Mau misalnya, oh itu suara Kak Devi, suara Kak Devi. Nah gitu ya adik-adik ya. Yuk mulai ya, are you ready? Yes, oke ya. 1, 2, 3. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian semua? Tetap semangat. Nah adik-adik udah bisa tebak tadi suara siapa? Ah betul adik-adik, suaranya Cirika. Oke good, siapa yang berhasil nebak? Wah banyak ya, suara Cirika gampang dikenalin ya. Oke sekarang kita akan lanjut ke suara berikutnya. Halo adik-adik, shalom semua. Apa kabar? Nah siapa ini adik-adik, suara siapa? Betul, sering nongol ya kakak satu ini, Kak Nelson.
Ya, good. Nah, sekarang suara berikutnya. Adik-adik, selalu jaga protokol kesehatan ya. Kalau pergi keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker. Nah, sekarang siapa adik-adik? Cifeli, betul. Kak Feli ya, Cifeli atau Kak Feli. Good. Nah, ada dua lagi suara ini nih. Ayo, siapa nih? Tebak-tebak ya adik-adik yuk. Halo adik-adik, apa kabar? Coba adik-adik ada yang tahu nggak? Saya ini siapa? Nah, ini siapa adik-adik? Gampang nih adik-adik. Betul, suaranya Cieli ya. Wah, ya ini sekarang yang terakhir nih adik-adik nih. Yuk. Halo adik-adik, kakak kangen nih sama kalian. Kalian apa kabar? Nah, ini suara siapa adik-adik? Betul, suaranya Kak Agatha. Oke adik-adik, semuanya pada bisa ya menebak suara kakak-kakak di sini. Wah Maria, luar biasa banget ya cerita kamu tadi. Tuhan Yesus benar-benar nyata dan hidup. Bahkan Tuhan Yesus datengin kamu waktu kamu lagi sedih dan menangis tadi. Wah luar biasa Maria. Iya Devi, Tuhan Yesus itu nyata banget. Aku saking gembiranya sampai gemeteran. Dan Devi, aku harus ceritain hal ini ke saudara-saudaraku yang lain juga. Supaya mereka tahu kalau Yesus itu udah bangkit dan dia itu akan naik ke surga. Mereka harus tahu. Ya benar, aku setuju. Ya udah kalau kayak gitu, jangan lama-lama lagi. Kamu segera pergi, segera kasih tahu yang lainnya Maria. Iya, aku pergi dulu ya. Dadah. Oke Maria, hati-hati ya. Wah adik-adik luar biasa banget ya tadi kita sama-sama mendengar cerita Maria yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Wow, adik-adik dapat sesuatu dari cerita Maria tadi? Nah tentunya adik-adik pasti diberkati ya. Nah kakak mau ajak adik-adik semua untuk merenungkan satu firman Tuhan ini adik-adik. Di Markus 16 ayat 6b. Di sini dibilang, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah sekali lagi ya kakak bacain. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 6b. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Nah adik-adik firman Tuhan tadi berkata apa? Jangan takut. Tuhan Yesus tidak ada di sini, dia telah bangkit. Nah seperti cerita tadi Maria yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Tadinya Maria sedang apa adik-adik? Kalau tadi adik-adik perhatikan, sedang menangis ya adik-adik, sedang sedih. Aduh kebayang ya hatinya Maria waktu itu. Dia merasa Tuhan Yesus hilang. Tubuh Tuhan Yesus gak ada. Tuhan Yesus kemana? Waktu itu Maria merasa takut, merasa sedih, merasa kehilangan. Dia menangis adik-adik. Tapi kita lihat tadi ceritanya, Tuhan Yesus datang adik-adik. Tuhan Yesus datang ke Maria ya. Walaupun Maria gak kenal ya tadinya. Disangkanya apa? Penjaga taman, padahal Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita sama-sama lihat ya. Kalau Tuhan Yesus itu beneran hidup ya. Tuhan Yesus itu hidup adik-adik. Dan sekarang Tuhan Yesus juga hidup ada bersama adik-adik semua. Bersama Kak Devi dan adik-adik semua adik-adik. Jadi kalau adik-adik merasa takut, merasa sedih kayak Maria tadi. Percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu ada bersama adik-adik. Tuhan Yesus akan menghibur adik-adik. Ya, Tuhan Yesus itu nyata adik-adik. Nah jadi ayo adik-adik semua kita sama-sama jangan lupa untuk terus ajak ngobrol Tuhan Yesus. Untuk terus bangun hubungan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu nyata. Waktu kita takut Tuhan Yesus kasih apa adik-adik? Kasih kedamaian ya. Kayak tadi Maria tidak sedih dan tidak takut lagi. Nah adik-adik sama-sama ayo adik-adik semuanya
kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dekat sama Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus itu nyata. Dia bangkit, dia hidup. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Tetap percaya kalau Tuhan Yesus itu real ya. Tuhan Yesus itu nyata dan ada bersama-sama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita mau masuk ke pedang roh yang baru ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat nih pedang roh dari teman-teman kita minggu lalu. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Oke, sekarang kita masuk ke pedang roh yang baru ya. Nah, kakak kasih tahu nih alamatnya ada di Markus 16 ayat 6b. Pendek kok, pasti kalian bisa. Oke, siap ya? Siap ya kak? Siap. Markus 16 ayat 6b. Markus 16 ayat 6b. Jangan takut, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Nah, pendek kan ya? Bisa ya? Bisa, kalian kan anak-anak yang hebat. Oke, lagi ya. Agak sedikit cepet deh, tapi gak cepet-cepet banget. Markus 16 ayat 6b. Markus 16 ayat 6b. Jangan takut, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Nah, bisa ya? Bisa ya kak? Bisa kan? Bisa kan? Kita bareng-bareng ya. Pelan-pelan aja dulu. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Nah, sekali lagi ya, lebih cepat ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Yeay! Kalian anak-anak yang hebat. Nah, Kiki, Kimo, Ejen, kita harus percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Tuhan itu sudah menang dari maut. Dan sekarang tugas kita harus ceritain nih sama teman-teman kita kalau Tuhan itu sudah bangkit. Tuhan itu nyata adik-adik. Jangan sampai cuma kita doang yang tahu, tapi saudara-saudara kita juga harus tahu. Dan yang paling penting, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Lebih senang lagi nanya sama Tuhan, Tuhan aku pengen ini, boleh nggak? Tuhan aku lagi sedih, aku harus apa? Lewat hubungan yang intim sama Tuhan, kita makin bisa kenal siapa itu Tuhan. Oke adik-adik, setelah ini kalian boleh rekam pedang rohnya dan kirim ke grup orang tua. Semangat! Nah adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Kita semua sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, games, dan menghafal firman Tuhan bareng-bareng. Nah saatnya kita doa tutup adik-adik. Yuk sama-sama kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dengar kebenaran firman Tuhan. Kalau Engkau hidup dan Engkau bergerak di dalam kami. Kami percaya Tuhan Yesus itu nyata.
dan kami mau terus membangun hubungan setiap hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Nah, adik-adik sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Terimalah berkat daripada Tuhan yang menjadikan engkau anak-anak yang hebat. Engkau diberikan kepintaran, hikmat, kesehatan, menyertai engkau dan seluruh keluargamu. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan menjagai kesehatanmu, dan Tuhan akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama bilang amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kreativitas. Nah, sebelumnya siapin dulu nih beberapa bahannya. Pertama, kakak ada kertas berwarna. Pertama itu ada warnanya abu, ada putih, dan warna hitam. Nah, kalau adik-adik, Kak, aku nggak punya warna abu atau aku nggak punya warna hitam, nggak apa-apa. Nah, adik-adik bisa siapkan kertas warna putih. Mau itu kertas HVS atau kertas penggambar itu boleh. Nanti kalian bisa warnai. Untuk warna abu kakak nanti mau pakai untuk membuat batu. Jadi nanti adik-adik bisa warnain warna batu. Dan kertas hitamnya nanti buat lubang. Lubang apa Kak? Nanti kakak jelasin ya. Jadi intinya kalau adik-adik tidak punya kertas berwarna, adik-adik bisa gunakan warna putih. Nanti adik-adik warnai ya. Oke, selanjutnya kakak punya alat untuk menempel. Itu ada double tip atau adik gunakan juga lem. Nah, selanjutnya kakak punya gunting. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil harus didampingi ya sama mama papanya ya. Kalau tidak bisa menggunakan gunting, minta tolong papa mamanya. Terus kakak juga ada jangkar. Ada pensil warna dan juga ada pensil. Terus kakak juga punya stik es krim. Untuk apa? Nanti kita jelasin ya. Selanjutnya kakak juga punya apa ini Kak? Nah ini kakak menggunakan kawat bulu. Nah kalau adik-adik nggak punya kawat bulu, kakak adik-adik bisa gunakan kawatnya biasa atau menggunakan paper clip seperti ini. Kecil. Nah, kita akan membuat apa? Nah, sekarang sesuai dengan yang tadi Kak Devi share hari ini, kita akan membuat kuburan Tuhan Yesus atau kuburan dari batu. Nah, seperti apa kreativitasnya? Yuk kita buat. Nah, tadi sekarang kita akan gambar dulu kubur batunya ya. Pertama gunakan kertas warna abu. Kalau tidak punya warna abu nggak apa-apa, nanti pakai putih ya. Kemudian adik-adik warna. Pertama kita buat dulu garisnya. Lalu kita buat batu itu kan susun-susun ya. Kita buat batu yang besarnya. Nah, lalu adik-adik gunting. Nah, adik-adik ini kakak sudah buat bentuk dari si kubur batunya. Nah, sekarang kita akan membuat bagian penutupnya, batu besar yang menutupnya tadi. Nah, adik bisa buat dengan menggunakan jangkar. Bikin lingkaran atau kalau tidak punya jangkar, adik-adik cari sesuatu yang bentuknya lingkaran ya. Ini kakak pakai double tip atau adik-adik buat lingkaran.
batu. Nah, kita buat tempat depannya. Kita buat seperti ini ya. Buat ininya. Nah, lalu adik-adik gunting. Selanjutnya kita gunakan kertas warna hitam. Warna hitam ini kita akan membuat bagian lubangnya. Nah, ini kita sudah menggunakan pensil sebelumnya. Kita coba tebalkan ya. Kita coba tebalkan ya bagiannya. Hampir seperti membuat lubang. Kalau adik-adik pernah nonton film Tom and Jerry, ada lubang tikusnya kan tempat jarinya itu. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Lalu juga siapkan kertas putih untuk adik-adik buat kain kafan Tuhan Yesus. Kita buatnya seperti ini ya. Jadi adik-adik buat gunting. Gunting ya. Seperti ini. Nah, adik-adik juga gunting bagian ini ya. Nah, adik-adik, ini kakak sudah potong ya lingkarannya tempat Yesus dibaringkan di dalam kuburnya. Lalu ada batu besarnya, juga ada lubangnya, lalu ada kain kafannya. Nah, nanti adik-adik juga akan mendapatkan gambar seperti ini dari kakak. Nah, gambar ini nanti adik-adik print, atau adik-adik kalau tidak bisa print gambarnya, adik-adik bisa gambar ya. Ini adik-adik bebas mau gambar Tuhan Yesusnya seperti apa. Nah, cara membuatnya seperti apa kak? Pertama, siapkan dulu nih batu besarnya. Lalu adik-adik siapkan lemnya. Adik-adik tempel ya untuk bagian lubangnya. Jadi kita kasih lubang dulu. Kita kasih lubang untuk tutupnya. Nah, sekarang kubu batunya punya lubang. Sekarang di dalam lubang ini kita taruh batu tempat kubu Tuhan Yesus dibaringkan. Kita tempel sekarang. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh kain kafan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesusnya sudah bangkit dan meninggalkan kain kafannya. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik sekarang gunakan stika skin yang tadi. Nah, adik-adik bisa adik-adik warnai dulu gambar Tuhan Yesusnya. Jubahnya diwarnai, lalu rambutnya diwarnai, wajahnya diwarnai, kemudian adik-adik tempel. Nah, ini adik-adik bisa tempel di skinnya. Nah, seperti ini.
kita akan membuat batu besarnya yang menutupi lubang ini. Nanti kita akan taruh seperti ini. Nah, sekarang adik-adik lubangi bagian ujung sini. Yang ada di batu besarnya ini adik-adik ya. Ini harus diawasi oleh mama adik-adik ya. Ini kalian juga bisa gunakan cutter kalau kalian akan menggunakan gunting. Nah, setelah sudah dilubangi, kalau di sini kakak menggunakan kawat berbulu atau kawat juga kawat yang lainnya yang biasa juga bisa. Nah, adik-adik masukkan kawatnya. Adik-adik bisa lihat, bisa membuka si lubangnya seperti ini. Nah, adik-adik juga lalu tempelkan gambar Tuhan Yesus tadi di bagian belakang gunung batunya. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik tidak punya, aku nggak punya kawat berbulu, nah kakak kalian juga bisa gunakan paper clip seperti ini. Kalian bisa taruh di sini. Nah, jadi adik-adik bisa membukanya seperti ini. Nah, adik-adik, ini ada hasil akhirnya dari kreativitas hari ini. Nah, kita bisa buka nih penutup kubur Tuhan Yesusnya seperti ini. Nah, adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus itu dia sudah bangkit, dia itu hidup, dan dia itu nyata. Nah, sekarang kita akan lihat hasil kreativitas adik-adik minggu lalu. Bagus-bagus loh hasilnya.